Lanjutkan bagian satu yang sebelumnya kita bahas mengenai sifat-sifat optik. Di sini ada salah satu sifat optik yang dimiliki suatu substance disebut sebagai optical activity atau aktivitas optik ya. Yang sering dibahas, yang digunakan adalah kalimat bahasa Inggrisnya optical activity. Nah, dalam bukunya sendiri dari Chapman Richard dari bukunya Physics for Geologists disebutkan kalau optical activities itu adalah kemampuan suatu substance untuk mengalami peristiwa yang polarisasi ketika dirotasikan terhadap plane tertentu. Nah, biasanya substance ini adalah material organik yang memiliki sifat asimetrik dan salah satu materi yang dibahas di sini bisa crude oil atau organik lainnya gitu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai peristiwa polarisasi ya, di mana ketika cahaya yang awalnya omnidirection ketika melewati polarisator dia uh, menjadi satu direction atau jadi single direction. Jadi contohnya seperti yang di sini, ketika dia awalnya omnidirection, ketika dia melewati suatu polarisator dia menjadi single direction, up and down saja. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai optical rotation? Optical rotation itu adalah kondisi di mana ketika cahaya yang sifatnya sudah uh, single direction ini dilewatkan pada suatu material yang memiliki sifat optically active, dia menyebabkan partikel-partikel di dalam benda tersebut, dalam benda di sini, menyebabkan terjadinya rotasi dari cahaya yang sudah terpolarisasi ini ketika masuk ke dalam substance tersebut terpolarisasi dengan sudut sebesar theta. Nah, theta ini dapat dianalyze atau dapat dilihat nanti ketika plane analyzer kita rotasikan sesuai dengan sudut rotasi yang telah dihasilkan. Nah, dari sini kita bisa tahu nanti jenis dari substance yang kita bahas. Apakah substance tersebut memiliki rotasi positif ataupun rotasi negatif. Rotasi positif adalah ketika analyzer kita harus kita putar ke arah sumbu positif atau searah jarum jam, atau analyzer kita harus putar ke arah sumbu negatif atau negatif analyzer. Yang sudah disebutkan sebelumnya, optical rotation tadi dengan adanya konsentrasi material di dalam optical active uh, uh, compound di sini, sehingga cahaya yang bersifat yang sudah terpolarisasi itu mengalami rotasi seperti animasi yang ada di sebelah sini ya, sederhananya. Jadi dengan adanya jumlah partikel yang berapa molekul, ada berapa compound di dalam material yang dapat ditembus cahaya ini, terjadilah rotasi dari cahaya yang sudah terpolarisasi. Nah, bagaimana kita mencari nilai pasti sifat atau optical rotation dari suatu material? Nilai pasti dari rotasi suatu material kita misalkan sebagai alfa, di mana alfa ini kita dapatkan dari theta dibagi dengan C dikalikan L, di mana C di sini adalah kerapatan dari material di sini, di mana kerapatannya dalam satuan gram per mililiter. Sedangkan L di sini adalah ketebalan yang kita bicarakan sekarang.
bisa dalam satuan desimeter ataupun milimeter. Nah, ini disebut sebagai thin section ya. Kalau di geologi biasanya untuk mengobservasi ini kita pakai mikroskop polarisator. Nah, dari sana kita bisa tahu sifat dari material tersebut. Apakah dia terotasikan secara positif, terotasikan secara negatif, dan lain-lain. Nah, di sini pengaruh dari jenis-jenis kristal yang sedang kita teliti ketika kita menggunakan mikroskop polarisasi untuk thin section dari material yang sedang diamati. Terdapat 3 sifat kristal. Yang pertama plechoism, dichroism, dan trichroism. Di dalam sifat plechoism untuk kristalografinya dia bersifat isotropik, sedangkan dichroism dia biasanya berbentuk heksagonal atau trigonal atau tetragonal, sedangkan plechoic itu bersifat ortorombik, monoklinik atau triklinik. Nah, dari variasi warnanya, kalau untuk plechoism itu dia tidak menghasilkan warna, non. Kalau dichroic itu menghasilkan 2 warna yang dapat diobservasi, dan plechoic itu menghasilkan 3 warna yang terobservasi. Tentunya masih banyak lagi sifat optik mengenai di bidang geologi yang harus dibahas. Cuman kita akan lanjut dulu untuk membahas sifat lain dari cahaya, yaitu mengenai sifat difraksi. Difraksi adalah kondisi ketika gelombang dilewatkan pada suatu slit yang kecil. Di sini terlihat pada gambar animasi Vasek di sini. Ketika balon diledakkan, maka gelombang dari balon tersebut akan merambat seperti ini sampai melewatkan slit di sini. Dan di dalam slit ini terjadilah seperti pemancaran gelombang baru yang disebut sebagai peristiwa difraksi. Kita bicarakan mengenai cahaya, jika kita menggunakan cahaya putih atau white light source, di sini cahaya putih yang kita ketahui adalah cahaya polikromatik atau kromatik atau cahaya yang terdiri dari berbagai macam warna. Ketika kita melewatkan di kisi difraksi, cahaya tersebut bisa mengalami difraksi yang mengakibatkan masing-masing warna dari cahaya putih, ingat ya, cahaya polikromatik itu akan terdiri dari berbagai macam warna. Masing-masing warna ini disebut sebagai cahaya monokromatik. Nah, setiap warna itu memiliki sifat pembelokannya masing-masing. Nah, merah memiliki sifat pembelokan paling besar dibandingkan warna lain. Makanya dari sini ketika cahaya polikromatik itu dilewatkan pada kisi difraksi atau celah tunggal seperti yang di animasi sebelumnya, masing-masing mereka mengalami pembelokan yang berbeda-beda, maka timbullah warna seperti ini. Nah, pastinya kalian pernah ingat mengenai peristiwa polarisasi pada kristal, ya seperti pada animasi ini. Jadi ketika kita punya cahaya polikromatik atau cahaya putih yang kita lewatkan pada kristal, kita akan dapati kondisi di mana cahaya itu mengalami yang namanya difraksi, sehingga timbullah efek pewarnaan seperti ini. Nah, karena dia mengalami difraksi sebanyak 2 kali, maka pembelokannya pun semakin besar di sini. Begitu saja pembahasan saya mengenai topik optik kali ini. Sisanya untuk mengenai pembahasan topik akan saya berikan link video yang mungkin penjelasannya akan lebih menarik dikarenakan banyak penjelasan yang lebih detail di bidang geologinya terhadap materi optik ini.
Saya harap kalian dapat menonton video tersebut, walaupun video tersebut adalah video yang di outsource dari YouTube saya juga, bukan YouTube saya, maksudnya dari video lain. Tapi saya rasa ini video yang sangat bermanfaat bagi geologi untuk mempelajari mengenai dasar-dasar optik di geologi. Silakan menonton videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.